Halo pemirsa, kembali lagi di One News Bola akhir pekan. Pelatih Patrick Kluivert menegaskan seluruh pemain dalam kondisi siap tempur, bertekad melupakan kekalahan dari Arab Saudi dan fokus meraih kemenangan demi menjaga asa menuju Piala Dunia 2026 tetap hidup. Informasi lainnya pemirsa, kabar mengejutkan datang dari Korea Selatan. Mantan pelatih timnas Shin Tae-yong resmi dipecat oleh klub Ulsan Hyundai hanya 65 hari setelah diangkat sebagai pelatih kepala. Keputusan tersebut diambil setelah penampilan tim menurun dan muncul isu kehilangan kepercayaan di ruang ganti. Pemirsa, inilah One News Bola selengkapnya. Timnas Indonesia kini bersiap menghadapi laga krusial melawan Irak pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Patrick Kluivert menegaskan bahwa seluruh pemainnya siap memberikan penampilan terbaik dalam pertandingan yang menentukan nasib Garuda di jalur menuju Piala Dunia. Patrick Kluivert menjelaskan, mereka sudah mulai meninggalkan hasil pertandingan melawan Arab Saudi. Meski menghadapi misi yang tidak mudah, Kluivert menekankan pentingnya kesadaran pemain terhadap kondisi tim saat ini. Skuad Garuda dituntut meraih kemenangan agar harapan tim Merah Putih untuk lolos ke Piala Dunia 2026 tetap terbuka. And we bring it on, and we know that the fans are standing behind us, and we need to be there also for them because we're representing big countries, everybody else. Irak sendiri dikenal sebagai lawan tangguh dengan julukan Singa Mesopotamia, dan rekor pertemuan sebelumnya membuat posisi timnas Indonesia semakin menantang. Namun, tim pelatih telah melakukan analisis matang terhadap strategi dan kekuatan lawan. Pelatih asal Belanda ini menegaskan laga melawan Irak bukan hanya soal menang atau kalah, tapi juga kesempatan terakhir untuk menjaga peluang Indonesia ke Piala Dunia tetap hidup. Kegagalan meraih poin di pertandingan ini bisa membuat impian Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026 nyaris mustahil tercapai. Kabar mengejutkan datang dari Korea Selatan. Klub raksasa Ulsan Hyundai resmi memecat pelatih mereka Shin Tae-yong hanya 65 hari setelah ditunjuk sebagai pelatih kepala. Pengumuman pemecatan itu disampaikan langsung melalui laman resmi klub pada Kamis 9 Oktober 2025. Langkah ini sontak menjadi sorotan publik sepak bola Asia. Ulsan Hyundai memutuskan berpisah dengan Shin Tae-yong karena penampilan tim yang tak kunjung membaik sejak ia mengambil alih kursi pelatih. Dalam beberapa laga terakhir, The Tigers gagal tampil konsisten dan terus menurun di klasemen.
Selain faktor hasil, Sintayong juga disebut kehilangan kepercayaan dari ruang ganti tim. Gaya komunikasinya yang dianggap ketinggalan zaman membuat beberapa pemain kurang nyaman dengan metode kepelatihannya. Situasi itu membuat manajemen Ulsan akhirnya mengambil langkah tegas dengan memberhentikannya lebih cepat dari masa kontrak. Pemecatan ini menjadi kedua kalinya Sintayong kehilangan jabatan sepanjang tahun 2025. Sebelumnya, pada Januari lalu, ia juga dilengsarkan dari kursi pelatih Timnas Indonesia dan digantikan oleh pelatih asal Belanda Patrick Kluivert. Namun, perpisahan Sintayong dengan Timnas Indonesia kala itu meninggalkan kekecewaan besar di hati para supporter Garuda. Banyak yang menilai Patrick Kluivert belum mampu menunjukkan kualitas lebih baik dibandingkan STY, terutama dari segi strategi dan kedekatan dengan pemain. Tak heran jika kabar pemecatan Sin dari Ulsan langsung menjadi topik panas di media sosial tanah air. Akun Instagram resmi Ulsan diserbu oleh ribuan komentar dari warganet tanah air. Mayoritas fans menulis dalam bahasa Indonesia meminta Sintayong untuk kembali menukangi Timnas Indonesia. Momen ini bertepatan dengan kekalahan Timnas Indonesia dari Arab Saudi pada laga putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda yang kini dilatih Patrick Kluivert harus mengakui keunggulan Green Falcons dengan skor 3-2. Timnas Irak mengambil langkah serius jelang bentrok melawan Timnas Indonesia pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Graham Arnold resmi memanggil striker baru Mohamed Jawad untuk memperkuat lini depan skuad Singa Mesopotamia. Mohamed Jawad merupakan penyerang andalan klub Al-Quwa Al-Jawiyah di Liga Domestik Irak. Pemanggilan pemain berusia muda itu dilakukan setelah Arnold dan staf kepelatihan memantau performanya yang impresif bersama klub. Langkah ini diambil untuk menambah daya gedor Irak yang tengah menjalani pemusatan latihan di Jeddah. Kehadiran Jawad diharapkan dapat menjadi solusi atas kekosongan di lini depan sekaligus menambah opsi serangan. Irak dijadwalkan menghadapi Indonesia terlebih dahulu pada Minggu 12 Oktober 2025. Sebelum melanjutkan pemusatan latihan untuk bersuah tuan rumah Arab Saudi di laga berikutnya. Pemanggilan Jawad menjadi sinyal kuat bahwa Irak benar-benar fokus dan tak ingin kehilangan poin pada dua laga penting tersebut.
Timnas Arab Saudi sukses membalas kekalahan sebelumnya dari Indonesia dengan menang tipis 3-2 di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Timnas Arab Saudi, Hervé Renard, mengaku puas dengan performa anak asuhnya setelah berhasil menundukkan Timnas Indonesia dalam laga putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang berlangsung di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah, Kamis 9 Oktober 2025 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Pertandingan berlangsung sengit sejak awal. Secara mengejutkan, tim Merah Putih tampil berani dengan pola menyerang meski beberapa kali skema permainan mereka tidak berjalan sesuai rencana. Terbukti, asuhan Patrick Kluivert berhasil mencetak gol lewat titik putih oleh Kevin Dix. Tak tinggal diam Arab Saudi yang tampil di depan pendukung sendiri akhirnya unggul tipis dan memanfaatkan momentum dengan baik. Sang pelatih, Hervé Renard, mengatakan kemenangan ini menjadi momen penting bagi timnya. Terutama karena masih ada rasa sakit dari kekalahan sebelumnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Saat skuad Grand Falcons takluk di bawah kepemimpinan pelatih Sintayong. Menurut pelatih asal Prancis tersebut, motivasi besar untuk membalas kekalahan di Jakarta menjadi faktor utama kemenangan mereka. Ditambah, dukungan penuh dari puluhan ribu supporter di stadion, para pemain tampil dengan determinasi tinggi sepanjang laga. Sang pelatih juga menilai bahwa timnas Indonesia menunjukkan perlawanan yang cukup merepotkan. Ia secara khusus memuji penampilan pemain muda Indonesia seperti Marcelino Ferdinand yang pada pertemuan sebelumnya berhasil mencetak 2 gol dan menjadi mimpi buruk bagi pertahanan Arab Saudi. Meski puas dengan hasil positif melawan tim Garuda, Renard menegaskan bahwa perjalanan timnya belum selesai. Arab Saudi masih akan menghadapi laga krusial melawan Irak pada pertandingan berikutnya. Dengan kemenangan ini, Arab Saudi tidak hanya berhasil menjaga asa lolos otomatis ke Piala Dunia, tetapi juga menegaskan kembali dominasi mereka di kawasan Asia Barat. Sementara, bagi Jesus dan kolega, kekalahan tipis ini menjadi pelajaran berharga di bawah era baru kepelatihan Patrick Kluivert yang masih mencari formula terbaik bagi Garuda. Saat ini, pelatih Patrick Kluivert fokus penuh kepada anak asuhnya untuk menatap kemenangan di laga selanjutnya melawan Irak. Jika hasil tersebut tidak berjalan positif, maka bisa dikatakan mimpi skuad Garuda untuk ke Piala Dunia 2026 harus tertahan. Kick-off Irak versus Indonesia akan dimulai pada pukul 02.30 pada Minggu 12 Oktober 2025 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Duel ini bakal jadi duel pertama Irak di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka tentu mengincar hasil manis untuk modal berjumpa Arab Saudi di laga terakhir. Sedangkan timnas Indonesia akan menjalani laga hidup mati pada pertandingan ini. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI,
Erick Thohir menyatakan kekalahan ini bukan hasil yang diinginkan, namun dia menekankan Indonesia telah berjuang sekuat tenaga. Ya Pak, izin Pak. Ini sama Coach Patrick Pak, ada semua pemain Pak. Halo. Menpora yang juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir buka suara usai timnas Indonesia kalah dari Arab Saudi dalam laga grup B ronde keempat kualifikasi dunia 2026. Erick Thohir meminta agar para pemain timnas Indonesia bisa segera bangkit dan melupakan kekalahan dari Arab Saudi. Ia mengungkapkan, timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Arab Saudi. Meski bukan hasil yang diinginkan, namun ia mengatakan timnas Indonesia telah berjuang sekuat tenaga. Hal itu disampaikan Erick Thohir di akun Instagram pribadinya pada Kamis 9 Oktober. Sebagai informasi, timnas Indonesia kalah 2-3 dalam laga melawan Arab Saudi yang digelar di Stadion King Abdullah Sport City pada Kamis 9 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat. Kekalahan itu membuat Indonesia menempati posisi ketiga klasemen grup B dengan poin 0 dari 1 pertandingan yang dijalani. Sementara itu, Arab Saudi kini memimpin klasemen grup B dengan torehan 3 poin dan 1 laga yang telah dilakoni. Pada pertandingan selanjutnya, Indonesia akan menghadapi Irak. Laga tersebut akan digelar pada Sabtu 11 Oktober malam waktu setempat atau Minggu 12 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat. Bek timnas Indonesia Mes Hilgers akhirnya kembali merumput bersama FC Twente setelah sempat disingkirkan akibat drama perpanjangan kontrak. Hilgers sebelumnya menghadapi masa sulit di klubnya karena menolak memperpanjang kontrak. Pada bursa transfer musim panas lalu, ia hampir bergabung dengan salah satu klub Liga Prancis. Namun kepindahan itu gagal terwujud karena jendela transfer sudah ditutup. Sejak awal musim 2025-2026, Hilgers tak lagi masuk skuad utama The Takers dan belum tampil di ajang Eredivisie. Pelatih baru FC Twente, Jon van den Burn, sebenarnya ingin memasukkan sang bek ke dalam tim utama. Namun rencana itu ditolak oleh Direktur Teknik Jan Schreur yang bersikeras Hilgers harus lebih dulu menandatangani perpanjangan kontrak.
Syarat tersebut membuat posisi Hilgers serba sulit. Di satu sisi, ia ingin hengkang demi karir yang lebih baik. Namun di sisi lain, nilai pasarnya terus menurun drastis dari 173,82 miliar rupiah menjadi hanya sekitar 86,91 miliar rupiah. Meski demikian, pada Rabu 8 Oktober 2025, FC Twente akhirnya kembali menurunkan Hilgers dalam laga uji coba melawan SC Paderborn. Sayangnya, Twente menelan kekalahan telak 0-7 dari klub kasta kedua Bundesliga tersebut. Sementara itu, kembalinya Hilgers memang dibayangi hasil buruk, tetapi tetap menjadi sinyal positif bagi karirnya, terutama untuk perkembangannya bersama timnas Indonesia. Saat ini, skuad Garuda sedang berjuang di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk laga kali ini, Mats Hilgers tidak dipanggil oleh Patrick Kluivert. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Bola akhir pekan berikutnya. Setiap pukul 9 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.